saya 16224000006. Saya dari jurusan Sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya. Baik, ini kan saya Tony Rofi dari kelompok 3 mata kuliah Pendidikan Patriotisme. Ya. Saya di sini ingin mewawancarai Mas Diki perihal komparasi antara sistem akademik dari Untak yaitu Elitak dan sistem akademik dari Google yaitu Google Classroom. Apakah Mas Diki berkenan? Ya, saya. Sebenarnya kalau ya UI sih mending saya mending Ya, dua antara kedua sistem akademik itu untuk akses tugas. lebih lancar aja menurutku mungkin. Iya ya lebih lancar aja. Kalau yang Elitak ini masih kurang efisien. Masih ada yang dikoreksi. Ya banyak banget yang perlu dikoreksi. Di masing-masing step. Secara tampilan ini dari versi PC dulu ya, kayak di Google Classroom PC sama itu keduanya cukup mirip. kita masuk kelas dengan cara kode, Tapi untuk secara akses dengan cara kode dari kita kelas. saya Jadi, rasa cukup pasti apa aja kalau kita masuk ke kelas tersebut. Jangan dari ketika kita karena harus cari gimana kalau dengan Google Classroom kan kita harus masuk kelasnya dulu. Terus kita udah masuk kelas tuh udah langsung terus tuh kayak kelasnya apa ya untuk masalah Elitas ini apa ya biasanya tidak terterapi. emang udah ada nih list-listnya Kalau kita punya kodenya dan kita masukin kodenya. cuma untuk pelajarannya saya rasa masih pas udah masuk dulu kan kalau klik pelajarannya itu masih campur Jadi tercampur kita kita masuk di kelas kasih yang pada untuk akademik apa kayak jangan tercampur loh kan nanti kita harus cross check apa tuh itu Iya. udah benar apa maksudnya Yang baru menggunakan sebenarnya kalau buat beginner sih lebih cocok Google Classroom. kalau fitur komentar sih enggak Fitur-fiturnya lebih banyak dan saya apa ya? Dan apa ya? User friendly. tapi menurut saya mungkin di elit ini Elitak yang bisa cepat pasang gitu. Yes, betul sekali. Karena kalau di Elitak Ya sejauh ini masih ada. kita diperlihatkan Karena di Classroom itu satu sepengalaman saya pas dulu SMP itu Pak ada itu nggak milih-milih ini, nggak milih-milih materi. dan itu Nggak milih-milih materi ya cuma pelajaran. jadi bisa buat publik juga. Jadi saya rasa itu lebih bagus karena kadang ada beberapa yang kita nggak bisa tadi mungkin masalah tugas. Jadi kita Dari penggunaan sih kalau ya praktis nggak tahu kenapa ya kalau kerja praktis itu saya lebih ke Classroom. Untuk alasannya gimana ya? ini saya Tapi kalau saya sih karena praktisnya itu lebih praktis. cuman mungkin yang lebih riskan itu iya gue takut saya ada pengalaman gitu. Mungkin ini bisa ditaruh di apa? Di sesi berikutnya apa itu? Bisa masalah apa? Bukan apa namanya? Cerita. Notifikasi sebenarnya kalau ini kayak keluarnya notifikasi di HP gitu. Apa gimana? Apakah kalau ada tugas baru mungkin pernah? Oh, kalau perihal pengingat sih Classroom. Untuk pertanyaan yang terakhir, apakah Classroom itu ada notifnya sendiri. Woi, kaget. Tadi gimana? bisa aja Untuk yang praktis ya. karena Notifikasi. yang tadi Sebenarnya kalau kalau notifikasi di itu Google Classroom biasanya kalau ini kita contohin ya. pengajaran Notifikasi Google Classroom itu enaknya itu bisa keluar di sini di notif kadang apa ya namanya? kita lupa Di notif HP lah, kayak WA, kayak WA di gitu mana loh. kayak bisa Kayak keluar dari sini. kita Kalau udah ada pop-up dan kita tuh kayak Oh, ngulur-ngulur kerja tugasnya tuh kita ulur-ulur pertama kalau misal lupa kalau kita nggak masuk lagi jadi kita harus banyak yang dievaluasi. notif dan tampilan itu Sebenarnya pengalaman saya enggak. Notifikasi selalu saya tambah kan saya kalau tugas saya ada sendiri gitu loh. di Elitak itu kita harus pencet lagi Elitak itu misalnya ada materi ini saya enggak pernah publish. kita harus pencet lagi untuk ngecek ini sudah kita udah ngerjain
Dia nggak tugas kan? Kita nggak langsung bisa tahu ya kalau selesai. Oh ini tugasnya begini, ini itu belum. Katanya juga dibatasi. Iya. Lima tahun pasal verifikasi bisa berkorporasi sama-sama mari kita berkorporasi. Login masuk ke dalam aplikasi sebenarnya ini no offense ya, Elita. Karena gimana ya? Kalau di Google itu kan tinggal masukin Google aja kan. Nah kalau di Elita itu kayak apa ya? Saya spoiler nggak apa-apa ya? Nah, di apa ya namanya kayak loginnya itu ada nulis NIM kan? Ya NIM terus passwordnya kan tanggal lahir ya kan. Terus nanti ada kayak saya bukan robot gitu kan. Itu kan buat apa ya? Keamanan tambahan. Keamanan tambahan itu menurutku lebih amannya itu di situ sih sebenarnya. Maksudnya lebih aman itu kita lebih mudah nginget gitu. Kalau yang Classroom itu ya tinggal pencet akun kita udah masuk gitu aja. Udah sih. Ya. Itu Waduh, kenapa ya? itu bisa masuk ke pengalaman pribadi saya lah kalau Google Classroom cuma sekali login selesai. Bukannya seru-seru login lagi ya? Enggak, editan berkali-kali, udah login berapa kali. Terus yang aku juga sebenarnya kita kalau bisa diemin selama 10 menit atau 20 menit itu dalam jangka waktu yang tidak begitu lama, tiba-tiba harus login lagi. Tugas itu. Oh jadi maksudnya bete gitu ya karena yang sebelumnya itu sudah lagi prefer sistem yang sebagai login udah. Boleh. Tentu untuk yang selanjutnya error, masalah minim error itu terhubungannya mana kayak apakah aplikasi salah satunya sering error dibandingkan yang lainnya? Pertanyaan yang bagus. Kalau ini saya bisa ngasih alasan. Kalau kali ini Google Classroom tetap menang. Karena apa? Elita ini kadang itu jam-jam berapa itu sering mentes nggak tahu kenapa. Oh, maintenance kayak ada pemeliharaan juga. Iya, pasti tiap hari itu ada pemeliharaan gitu. Kayak mentes. Maintenance itu nggak bisa dibuka sama sekali. Gimana? Apalagi maintenance. Bener-bener kita nggak bisa masuk. Kadang pun juga kalau nggak maintenance itu kadang juga suka error. Udah saya masukin kan, tinggal masukin yang mahasiswa jurusan sastra Jepang itu tiba-tiba mentah lagi. Itu Elita itu nggak tahu ya kenapa bisa gitu. Nah ini saya ceritakan di sini error paling luar biasa. Ya, Elita kalau kita akses di sini itu aman, ya kan? Jangan nggak apa ya, jarang ada kesalahan. Ketika aku pernah akses di rumah di mana tiba-tiba error dan error itu kayak apa ya, di web ini dia anggap sebagai web berbahaya, dia bisa diakses sama providerku nggak mau diakses. Dari provider yang mas gunakan di rumah itu dia menganggapnya Berbahaya. Kualitasnya nggak jelas Ya. gitu. Dan saya juga sempat ganti provider lagi, sama berbahaya, dianggap berbahaya. Jadi saya nggak bisa akses, terkadang juga nggak bisa ngirim tugas nggak bisa ya di sana. Dan saking ribetnya, aku pun cari akal nih, gimana caranya dapat IG link pakai VPN baru bisa. Aku pikir ini web apa kok harus pakai VPN. Oh, jadi maksudnya kalau di rumah itu kalau pengen lihat tugas ada tugas baru gitu dari jurusan atau pengen lihat tugas gitu harus repot-repot pakai VPN gitu. Sebenarnya kalau misalnya untuk yang sekarang, kalau dulu memang repot-repot pakai VPN dulu. Tapi sekarang itu udah akses bisa, cuma untuk mengumpulkan tugasnya ini harus pakai VPN karena dia itu berbahaya error, lama gitu kan, dia uploadingnya lama. Jadi supaya cepat aku mikir lagi harus pakai VPN nih, beneran cepat pakai VPN. Itu. Overall susah sih. Keduanya sih oke kalau menurut saya. Keduanya sih oke. Soalnya sama-sama gratis juga kan. Dari Elita itu webnya gratis untuk diakses ya kan. Google Classroom juga gitu. Juga free to access. Sama keduanya ini. Satu. Ini Setara. Udah untuk yang selanjutnya karena kedua sistem akademik ini sepertinya gratis ya. Maksudnya lebih suka yang mana secara
General tentu saja classmate lebih simple, rapi, terus aman ya karena emang langsung dari Google-nya. Jadi ya pasti keamanan kita terjaga, terus juga lebih praktis dan juga ya sudah emang dikhususkan untuk itu udah benar-benar oke lah untuk classmate. Untuk Elita kan mungkin gara-gara baru ya mungkin gara-gara baru ya